Lalu bagaimana kawanan copet tersebut melancarkan aksinya di setiap perhelatan motor balap begitu ya, seperti di World Superbike Mandalika. Sudah bergabung bersama kami Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto. Selamat sore Pak Artanto. Pak Tanto, sebelum lebih lanjut mengetahui bagaimana modus yang dipakai begitu korbannya, bagaimana kita ingin memahami frasa jaringan internasional ini maksudnya apa Pak? Mereka ini warga Indonesia atau warga dari luar negeri atau modusnya atau skillnya internasional atau apa? Ini juga cukup membingungkan. Ya, diksi jaringan internasional itu karena mereka tuh bermain di Indonesia dan di luar negeri. Dan jumlah mereka tidak hanya 4, mereka bergabung dengan teman-teman yang lain. Dengan sasaran yang sama yaitu aksi pencurian keberatan atau ya dengan copet. Bermain mereka bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di SPK. Di event internasional yang lain pun mereka akan bermain. Baik Singapura, Malaysia, dan modus mereka bukan ecek-ecek atau tanpa modal. Mereka bermodal dengan harap aksi yang didapat itu akan lebih daripada modal yang sudah dikeluarkan. Oke. Mereka ini, ya, mana? Jadi kemarin yang diamankan oleh petugas sementara ini 4 orang, ini kewarganegaraannya Indonesia semua? Ya, betul, Indonesia. Dan kebetulan mereka ini satu keluarga, bapak, ibu, anak, termasuk tetangga. Jadi satu kelompok dengan tugas yang sudah dibagi-bagi. Ada pemilik, yaitu ekspor ibu ini. Kemudian pengalihan daripada korban itu anak. Kemudian pengoper itu tetangga. Dan pengepul terakhir itu adalah ayahnya. Dan sekaligus dia bertugas untuk membongkar HP pada saat di tempat yang tidak diketahui orang untuk timnya untuk dibuang. Dengan harapan supaya dia tidak terdeteksi oleh aparat. Oke, 4 orang diamankan. Kabarnya masih ada beberapa orang lagi yang saat ini masih terus diburu begitu ya, dicari. Bagaimana perkembangannya hingga hari ini, Pak Tanto? Betul, selain 4, yang tertangkap pertama ini adalah laki-laki. Kemudian yang 3 lagi ini perempuan itu ditangkap bukan di lokasi WSPK. Dia ditangkap di Pelabuhan Lembar pada saat akan menyeberang pengguna ferry ke. Dan kemudian hasil pengembangan dari 4 tersangka ini ternyata mereka masih punya sindikat lain, kelompok lain yang memang pada saat WSPK itu mereka melakukannya. 4 orang pada saat itu diketahui mereka berada di atas kapal feri. Pada saat menyeberang dari Lombok ke Bali. Dan ditangkapnya di atas kapal pada saat berlayar. Oke, mentang-mentang event internasional begitu ya Pak ya, jaringannya juga internasional. Atau jangan-jangan ini sindikat lain ada keterlibatan warga negara asing juga Pak? Ya, untuk sementara ini masih orang Indonesia semua. Dan mereka sudah merencanakan apabila ini sukses di aksi mereka di WSBK, mereka akan melakukan aksi di MotoGP. Tentunya kalau mereka sukses akan mengundang tim-tim yang lain untuk beraksi di MotoGP 2022. Nah, ini yang kita harus waspadai. Yang sudah tertangkap ini tentunya masih ada lain yang belum tertangkap dan kita kembangkan. Barang bukti atau hasil curian yang diamankan apa saja Pak Tanto kalau boleh tahu? Saat ini masih 4 HP sebagai barang bukti dan kita akan kembangkan lagi di TKP-TKP yang lain. Tentunya yang dari hasil koordinasi dari Dirkrimum di Polda yang lain di Kepri, Batam, maupun tempat lain, mereka sudah kurang lebih melakukan 50 kali aksi copet ini. Nah, ini akan kita kembangkan TKP mana saja untuk kita membongkar aksi-aksi mereka yang sebelumnya ini. Oke, 50 kali yang di Mandalika ini justru tertangkap begitu Pak ya. Kalau boleh tahu bagaimana sih Pak awal mulanya gerak-gerik mereka ini terbaca oleh petugas begitu? Ya, mereka ini adalah
yang bermodal. Mereka berangkat dari Jakarta itu menggunakan pesawat. Dan mereka sampai di Lombok menyewa van. Kemudian mereka juga menyewa kendaraan dan mereka masuk ke ajang tersebut atau menggunakan tiket. Jadi modalnya cukup besar. Nah, pada di hari pertama mereka masih memperhatikan, hari Sabtu, kemudian di hari finalnya mereka melakukan aksi dengan sasaran yaitu perempuan yang lengah. Maksudnya lengah ini membawa tas dalam keadaan terbuka, kemudian dilihat lengah, kemudian dialihkan perhatiannya, didesak seperti pada saat membeli minuman, makanan didesak, kemudian ada yang mengeksekutor, mengambil, dan ada yang mengoper. Sehingga ini tidak merasa dirinya copet. Dia akan mengetahui apabila dia akan menggunakan handphone baru terasa handphonenya hilang. Yang melapor berapa orang, Pak, yang jadi korban? Saat ini masih 2. Oke. Kita kembangkan lagi, karena HP yang dipegang itu ada 4. Ya. Oke, ini juga kemudian yang membuat mereka dicap sebagai spesialis begitu ya, Pak ya, pencopet ada spesialisasinya begitu ya, sehingga kemudian ya ini juga akan terus dikembangkan. Apakah ada keterlibatan pihak-pihak lain begitu? Karena modalnya juga cukup besar ya Pak, membeli tiket juga gitu untuk mencopet di dalam arena balap di Mandalika. Betul. Dana tidak naik pesawat bolak-balik. Ya. Penginapan, kendaraan, tiket masuk itu enggak barangan gitu. Oke. Bagaimana kemudian antisipasi pengamanan secara keseluruhan begitu ya Pak ya, event-event besar seperti ini tentu sudah mendapatkan pengalaman buruk dari aksi pencopet jaringan internasional ini. Apa ke depan antisipasi Pak Tanto? Ya, pada prinsipnya pihak kepolisian sudah memahami hakikat daripada ancaman pencurian pemberatan atau copet di areal secara event seperti ini. Kita pada prinsip sudah menyebarkan polisi yang berpakaian dinas untuk mengurangi niat mereka melakukan upaya pencurian, dan juga kita sudah juga menyebar polisi berpakaian preman untuk amat pengunjung setiap jengkam. Jadi dengan pengalaman ini kita tentunya harus lebih waspada. Dan kita akan memperketat lagi, memperbanyak lagi personil pengamanan sifatnya tertutup maupun terbuka. Sehingga masyarakat atau pengunjung yang menonton di event ini akan merasa aman dan nyaman. Oke, ini kita sudah dapat konfirmasi ya. Pertama soal diksi jaringan internasional ini sudah dijawab oleh kepolisian dan antisipasinya juga sudah disiapkan untuk aksi-aksi kejahatan lain seperti yang terjadi di Mandalika. Terima kasih Pak Tanto, Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Artanto sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom sore ini.